Kindergarten Froebel School, dosen pengampu Sriwidayati MPD, nama Tuti Handayani, NIM 25010684397. Latar belakang, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk perkembangan anak secara menyeluruh. Kindergarten Froebel School didasarkan pada pemikiran Frederick Wilhelm August Froebel 1782 sampai 1852, seorang pendidik asal Jerman yang memperkenalkan konsep kindergarten atau taman kanak-kanak pada tahun 1840. Froebel menekankan pembelajaran melalui bermain sebagai sarana utama dalam mengembangkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral anak. Berlandaskan konsep tersebut, Kindergarten Froebel School hadir sebagai lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Penjelasan pada video terkait 1. Froebel menekankan perkembangan fisik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif melalui bermain. Ini sejalan dengan tujuan PAUD di Indonesia yang menghendaki perkembangan menyeluruh bukan hanya akademik seperti gambar di atas. Contoh aktivitas Froebel seperti bernyanyi, menari, berkebun, self-directed play, atau bermain bebas, memilih aktivitas sendiri, dan pendekatan bermain terarah. Aktivitas outdoor atau berkebun cocok dengan praktik PAUD yang kini digalakkan outdoor learning, bermain sebagai metode utama. Ini membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus atau motorik kasar dan rasa ingin tahu anak usia dini. Penjelasan pada video terkait 2. GIF atau alat peraga Froebel, kegiatan meningkatkan kemampuan penginderaan dan kreativitas, sesuatu yang sering kurang di model pembelajaran akademik. Froebel menciptakan satu set hadiah untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak di taman kanak-kanaknya di Jerman pada tahun 1840-an. Hadiah-hadiah ini mencakup 6 set kubus, bola, dan silinder, serta salah satu set balok kayu pertama yang dirancang khusus untuk dijelajahi, diciptakan, dan dimainkan oleh anak-anak. Kelebihan Froebel Kindergarten School 1. Berbasis bermain. Metode Froebel menempatkan bermain sebagai sarana utama belajar sehingga anak dapat memahami konsep secara alami tanpa tekanan akademik. 2. Pengembangan holistik. Pendidikan mencakup perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral anak secara seimbang. 3. Berpusat pada anak. Anak dipandang sebagai individu unik dengan potensi berbeda, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan tahap dan kebutuhan perkembangan mereka. Menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Kegiatan kreatif dan penggunaan alat peraga Froebel GIF membantu mengembangkan imajinasi, kemampuan berpikir, serta kemandirian anak. 5. Peran guru sebagai pembimbing. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses belajar, bukan sebagai pusat pengajaran satu arah. 6. Lingkungan belajar yang menyenangkan. Suasana belajar dirancang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang sehingga anak termotivasi dan memiliki sikap positif terhadap belajar. Kekurangan Froebel Kindergarten School. 1. Kurang menekankan akademik dini. Pendekatan Froebel lebih berfokus pada bermain dan perkembangan alami, sehingga kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung tidak diajarkan secara intensif pada usia dini. 2. Memerlukan guru yang terlatih khusus. Penerapan metode Froebel menuntut guru yang memahami filosofi dan teknik pembelajaran berbasis bermain. Tanpa pelatihan yang baik, metode ini kurang optimal. 3. Sulit diukur secara kuantitatif. Hasil pembelajaran lebih bersifat kualitatif atau sikap kreativitas sosial sehingga sulit dinilai dengan standar akademik konvensional. 4.
membutuhkan sarana dan alat peraga khusus. Penggunaan verbal gift dan aktivitas kreatif memerlukan alat pembelajaran khusus yang tidak selalu tersedia di semua sekolah. 5. Kurang cocok bagi orang tua yang berorientasi prestasi akademik. Orang tua yang mengharapkan pencapaian akademik sering kali menganggap metode ini kurang efektif. Membandingkan Kindergarten Verbal School dengan PPT Ceria. Sebenarnya di sekolah atau lembaga kami atau mungkin di sekolah-sekolah lain sudah mengadaptasi alat peraga secara lokal dan murah menggunakan bahan lokal seperti pasir, daun, kayu, sederhana ataupun kain untuk membuat versi gift yang relevan dan hemat biaya. Robel School menekankan motorik halus, sensori, kreativitas, moral, dan hubungan dengan alam. Terkadang di PPT Ceria juga melakukan beberapa hal kegiatan seperti di Frobel School walaupun dengan alat-alat yang sederhana. Kalau di Frobel School, anak dilihat sebagai individu yang aktif, membangun diri lewat pengalaman, tetapi di PPT Ceria, terkadang sudah mengenalkan persiapan akademik dasar atau literasi dan numerasi sederhana dan perkembangan sosial emosional. Contoh seperti memperkenalkan bangun dengan bermain, jadi anak juga bisa belajar sambil bermain. Kesimpulannya, pendekatan Froebel menekankan pembelajaran melalui bermain yang terarah, menggunakan bahan alami sederhana, give and occupation, dan menempatkan guru sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan holistik anak. Model ini sangat kuat dalam mendorong kreativitas, sensori motor, imajinasi, serta perkembangan sosial emosi anak. Sementara itu, di PPT Ceria memiliki variasi tetapi umumnya mengikuti standar kurikulum nasional yang lebih menyeimbangkan antara bermain dan persiapan akademik dasar. Keunggulannya terletak pada keterjangkauan akses yang lebih luas dan kemudahan transisi ke jenjang lebih lanjut. Namun, kualitas implementasi dapat sangat berbeda antar sekolah. Terima kasih.